Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, fa inna insyaallah ba'asyu fi kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani. Mudah-mudahan Allah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain, memberikan manfaat kita melewati apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayang, bukan hanya manfaat dunia tapi juga manfaat akhirat, bukan hanya manfaat rohani tapi juga manfaat kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala atau istiqomah di dalam agamanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita membahas tentang panggilan ilmu. Ilmu itu memanggil kita sebenarnya jika kita bisa mendengarkan panggilan itu. Nah, bagi orang yang tidak bisa mendengarkan panggilan itu ialah melewati terapan belajar ma'rifatullah. Dengan belajar ma'rifatullah, di dalam ma'rifatullah itulah nanti akan ada penyampaian bahwa ilmu itu memanggil kita sebenarnya. Manggil apa? Kita lihat perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Paqala al-mu'allif rahimahullah, tartahilu barakatihi wa tabqa muhinnatihi, tartahilu syafa'atuhu laka min maulahu wa yanqati'a dukhulahu alaika fi hawaijika. Lepaslah berkah pada dirimu. Lepas, hilang berkah itu. Kenapa? Yang tinggal adalah kesusahanmu, kehinaanmu, keterpurukanmu. Ada apa ini? Hilang pula pertolongan bagimu daripada Tuhan. Jadi hilang keadaan tertentu mengakibatkan sebab hilangnya pertolongan Allah, syafaat Allah, taufik hidayah Allah terhadap diri kita. Nah, ada apa ini? Nah, ini kan, yaitu nanti ialah kemudian itu juga yang memutus kamu akan terkabulnya, tercapainya hajat-hajat kamu bersama Allah. Irtahala likaunihi baqiya qusura. Sekarang yang tertinggal pada dirimu hanyalah kulitnya saja. Fa inna lubbal ilmi al-amalu. Karena sesungguhnya inti daripada ilmu itu adalah amal. Ini luar biasa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang berilmu itu panggilan, makanya panggilan. Orang-orang yang berilmu sudah belajar untuk ilmu-ilmu ma'rifatullah, ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu samawiyah, yang kemarin kita terangkan tentang lapisan ilmu itu, ilmu samawiyah. Kalau ilmu-ilmu ardi itu tidak usah dipikirkan, tidak ada memiliki efek kalau tidak diamalkan. Misalnya ilmu sosiologi, ekonomi, hukum dan sebagainya, kalau itu tidak dipelajari, tidak diamalkan, ya tidak apa-apa. Memang dia kadang-kadang hanya najariah. Tapi ilmu-ilmu yang di atas ini, yang samawiyah, yaitu seperti ilmu syariah, kemudian ilmu akhlak, sampai kepada ilmu hikmah atau ma'rifatullah. Hikmah dan ma'rifatullah satu kesatuan. Maka dia perlu diamalkan juga. Dia perlu diamalkan karena dia memanggil untuk diamalkan. Dia memanggil untuk mengamalkan. Karena itu bila engkau tidak mengamalkan, maka hilanglah keberkahan. Berkah itu tidak ada. Yang ada pada dirimu nanti justru kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu saya tidak mau belajar ilmu, apalagi ilmu ma'rifat, saya tidak, karena nanti terhina. Lebih terhina lagi orang tidak belajar. Itu kan maksudnya. Ini terhina ini dalam pandangan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang tidak belajar makin terhina lagi jadinya gitu kan. Apa bentuknya itu nanti? Lepasnya, hilangnya syafaat Allah kepada diri kita, pertolongan Allah subhanallah. Dan itu juga yang akan memotong pintu masuk kita ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala, agar terkabulnya hajat-hajat kita, yaitu selalu istiqomah bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kegagalan diri terhadap Allah tidak bisa dilihat dari otoritas dunia atau pandangan-pandangan duniawi. Ini adalah kita masuk bicara tentang hal yang bersifat rohani. Jadi tidak bisa dilihat dari johir seseorang. Misalnya, wah, dia itu ilmunya sedikit, tapi dia bisa kaya, dikayakan Allah, doanya dikabulkan terus. Tidak bisa kita pandang itu adalah orang yang sudah pada posisi kurbah. Sebaliknya juga tidak bisa kita katakan misalnya, wah itu ilmu tinggi makanya gaya dan hidup beliau sangat fakir, sangat miskin sebagainya. Tidak bisa juga itu melihat dari pandangan johir ya. Yang kita bicarakan bukan persoalan itu. Maka tertinggallah kalian itu dikaunihi padanya kusura. Kusura itu kulit. Yang tertinggal adalah kulit. Isinya mana? Anda ada. Kamu itu bagaikan, atau kita ini bagaikan kulit aja. Isinya tidak ada. Nah, isinya itu apa? Itulah amaluka, amal engkau. Ilmu itu harus diamalkan. Karena mengamalkan itu justru itu adalah isi daripada ilmu itu. Subhanallah. Misalnya, ilmu ma'rifatullah mengajarkan tentang supaya kita ingat kepada Allah, supaya kita bertafakur kepada Allah, supaya kita belajar melihat menggunakan hati alam semesta ini, melihat alam semesta ini menggunakan hati. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguhnya langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Bagaimana kita bisa memahami tanda-tanda kebesaran Allah, bagaimana kita memahami firman-firman Allah di alam semesta ini, subhanallah. Maka setelah, itu diajarkan, apa kita lakukan? Ternyata tidak juga kita lakukan, gitu kan? Nah, berarti maka yang tertinggal pada kita adalah kulit, karena kita tidak pernah mengecap makna di dalamnya. Maka oleh karena itu Tuhan saya Abdul Qadir Jalani mengajarkan sedikit demi sedikit lah, mulai menggunakan hati, mulai mencoba-coba, sehingga nilai amal itu berisi jadinya. Sedikit tidak apa-apa, tapi isinya jalan, amalnya jalan. Sedikit kita mencoba ini kita coba juga, ini kita coba. Dalam ma'rifatullah dianjurkan untuk berzikir, menyiapkan waktu 5 menit lah, 5 menit atau 3 menit kita berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling tidak itu tidak menjadi kulit bagi kita. Sekedar teori bahwa mengucap la ilaha illallah itu bagus sekali, tapi kita tidak pernah mencoba-cobanya. Ini kan kita coba, sehingga dia menjadi tidak hanya sekedar kulit, tapi dapat dilaksanakan. Karena sesungguhnya potensi yang sesungguhnya daripada ilmu itu adalah amal. Memang betul ilmu untuk diamalkan ya. La tashahu mutabi'atuka lirrasuli sallallahu alaihi wasallam hatta ta'mala bima qala. Seperti juga tidak sah ketundukan keterikatan kita kepada Rasul, mengikuti Rasul sebagai umatnya, keterikatan kita kepada beliau, atau sikap kita untuk taat kepada beliau, untuk menuruti beliau, kalau kita masih belum mengamalkannya. Meskipun mengamalkan sedikit, tidak semua. Hatta ta'mala biha qala, sehingga kita bisa konkordan dengan apa yang diinginkan oleh beliau, apa yang disampaikan oleh beliau, apa yang dikatakan oleh beliau. Jadi meskipun kita tidak sempurna, tidak jadi masalah. Jangan terlalu ideal lah.
Tapi kalau ya sedikit-sedikit, kalau lebih bagus ya lebih bagus, alhamdulillah. Tapi sedikit ya itulah kita gitu kan. Nah, jadi orang ma'rifatullah itu orang yang jujur apa adanya. Orang yang jujur apa adanya, ya sampai saat ini coba-cobalah yang biasa sholat wajib saja misalnya, ya sholat sunat lah. Mungkin rawatib sesekali, rawatib lah. Mungkin sebelum sholat subuh, sholat sunat 2 rakaat lah, kan sholat subuh 2 rakaat saja. Jadi ya kita tambahlah 2 rakaat sebelum sholat subuh ya. Sholat qabliyah subuh 2 rakaat, coba-coba gitu. Alhamdulillah senang, itu aja saja dulu. Nggak usah mau pikir nanti saya tahajud, ini yang rawatib dulu bisa ndak kita dikit-dikit begitu kan. Nah, nanti berzikir yang biasa langsung bila habis sholat langsung berdiri, nih sedikit-sedikit berzikir. Nanti ke masjid ikut apa, berwirid ya. Ada orang habis sholat la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya sambil duduk-duduk situ. Saya kan tidak hafal. Ya enggak apa-apa, gara-gara mendengarkan jadi hafal. Oh, ya asik. Ini sebuah perjalanan seorang hamba yang mengasyikkan. Yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sebuah perjalanan mengamalkan ilmunya, menerima panggilan ilmunya. Karena ilmu-ilmu itu pada dasarnya seperti itu. Terus saja lakukan. Mungkin tidak hafal, tidak apa-apa, duduk, tapi senang. Kan ada hati yang biasanya, mendengar orang wirid, aduh. Udah sempat saya waktu kalau wirid-wiridan, udah usah ke masjid dah jadinya. Itu kan akhirnya begitu kan. Atau, malasnya saya kalau berwirid itu. Kan yang wajib sholat aja 5 waktu, ngapain lagi berwirid. Nah ini kan itu yang menjadikan kita terus menerus di posisi kulit. Di posisi kulit. Akhirnya kita tidak pernah memahami. Kita berani-berani menilai aktivitas agama. Nah itu kan aktivitas agama tuh. Kita sendiri emangnya berapa tahun sudah pernah belajar ilmu agama? Baru 1 tahun atau 2 tahun? Atau sudah 30 atau 40 tahun sudah mengkaji di pesantren sampai perguruan tinggi, sampai di mana, belajar kepada kiai apa sampai begitu, sudah sampai berani mengkritik begitu. Apa kita sudah hafal Quran semuanya, hadis semuanya kita hafal? Nyatanya tidak. Kalau tidak ya dosa lah begitu. Kritik-kritik yang justru akan tidak menyelamatkan diri kita, tidak menyelamatkan ilmu kita yang sudah ada. Akhirnya menjadi kulit, akhirnya membusuk dia. Kalau sudah membusuk ya apalagi lah artinya gitu kan, tidak ada artinya. Auzubillah min dzalik. Ija amilta bima amruka bihi istiqbal qalbuka wasirruka wa dakhilahuma ala rabbihima aja wajalah. Apabila engkau sudah mengamalkan dengan urusan-urusanmu itu, maka istighfar, berhadaplah qalbuka, hatimu, dan sirruka, sirmu, hati dan sir. Hasir ini puat ya, mudah-mudahan nanti ada lagi pembahasan tentang sir. Sebelum-sebelumnya sudah kita bahas tentang sir. Hati dan sirmu sudah menghadap kepada Allah. Kalau engkau sudah mengamalkan, berarti engkau sudah bagus sudah. Wadakhilahuma, kedua-duanya itu baik hati dan sirmu itu sudah masuk ala rabbihima azza wa jalla. Sudah masuk pintu ketuhanan Allah. Pintu Rabbaniyah, pintu uluhiyah, pintu ketuhanan. Pintu kasih sayang dan rahmat Allah. Pintu pertolongan Allah. Pintu izah dari Allah. Izah itu perlindungan, kasih sayang. Mulai engkau dalam kelompok orang yang sudah secara khusus rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini kan kita di kelompok Rahman, sekarang masuk kita di kelompok Rahim. Itu kalau istilah lainnya gitu. Ilmu kayunadika. Nah, ilmu engkau itu memanggil. Walakinnaka la tasma. Tapi engkau tidak bisa mendengarnya. Padahal ilmu kamu itu pasti memanggil kamu, tapi kamu tidak bisa mendengar. Kenapa saya tidak mendengar?
Ya karena hati kita masih belum bagus lagi, karena kita masih belum mengamalkan. Kalau kita sudah mulai mengamalkan tadi yang sudah sedikit demi sedikit, ilmu kita merasakan ada panggilan ilmu. Bahasa lain sebenarnya panggilan hati nurani lah. Gitu. Ketika kita mungkin cari rezeki sudah mulai kelebihan rezeki, ada kelebihan rezeki sudah, kelebihan rezeki ada. Ilmu manggil dia. Tidak bersedekah nih. Nah, kadang-kadang lama nih tidak bersedekah nih. Nah, gitu kan kadang-kadang ilmu ada manggil tuh, ilmu tuh manggil tuh. Lama sudah tidak bersedekah. Iya gitu. Ya saya sisihkan untuk sedekah. Gitu. Kadang ilmu juga memanggil, melihat paman, mungkin melihat acil, bibi, melihat keluarga agak sulit hidup mereka. Ini perlu dibantu. Itu panggilan ilmu. Sudah. Atau karena tidak ada rezeki, duluan melihat itu duluan melihat apa? Berniat. Mudahan nanti kalau dapat rezeki lebih besar, rezeki yang ada kelebihan, saya akan bantu mereka. Subhanallah, ini panggilan ilmu pada diri kita. Subhanallah. Ini adalah tanda Allah ingin menyelamatkan kita. Ini tanda bahwa Allah menyuruh kita masuk ke pintunya. Insya Allah nanti rezeki akan bertambah kepada kita. Nah, kita niatkan, yang penting kita niatkan. Bila ilmu itu memanggil, langsung kita niatkan. Ketika ilmu memanggil, langsung kita niatkan. Enak, tenang hati saya begini. Iya, tenang. Dengan seperti itu kita menjadi tenang hati kita. Karena kita menerima panggilan. Jangan ilmu itu terbiarkan, akhirnya jadi kulit, busuk dia nanti. La tasma'. Karena kita tidak bisa. Li'annahu laqal balaka. Karena seolah-olah kita ini seperti tidak memiliki hati lagi. Kalau sudah kita tidak mendengar. Mudah-mudahan nanti mendengar. Kita hidupkan lagi hati kita. Kita pelihara lagi hati kita. Kita bersihkan hati kita. Bak rumah yang kotor kita bersihkan. Sehingga terlihatlah kecantikan rumah. Terlihatlah kehebatan rumah. Terlihatlah kebagusan rumah. Meskipun rumahnya buruk, tapi kalau dibersihin, insya Allah makin cemerlang, makin bagus. Nah, dengarkanlah semuanya itu. Bi ajani qalbuka wasiruka, yakni panggilan hatimu dan sir kamu. Waqbil qaulahu fa innaka tantafa'u bihi, maka terimalah perkataan-perkataannya, perkataan hatimu, sirmu, karena itu pasti akan memberikan manfaat kepadamu. Al ilmu bil amali, karena itulah ilmu dengan amal yakribuka ilal alimil mandiri lil ilmi. Karena ilmu itu dengan diamalkannya, ilmu itu menjadikan engkau dekat dengan orang yang alim atau derajat orang alim bagi orang ahli ilmu. Maka beruntunglah orang-orang seperti demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.